Halo Tepers, apa kabar nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu dari 8 isu tentang perlunya learning organization. Nah, isu yang akan kita bahas di video kali ini adalah isu munculnya pengetahuan dan belajar sebagai aset utama organisasi. Sebelum kita bahas isu tersebut, yuk kita cari tahu dulu pengertian organisasi belajar. Jadi, organisasi belajar adalah organisasi yang mau belajar secara kolektif dan secara terus-menerus meningkatkan dirinya untuk memperoleh, mengatur, dan menggunakan pengetahuan demi keberhasilan bersama. Lalu, apa sih perlunya organisasi belajar? Organisasi belajar tentu saja diperlukan karena hanya perusahaan yang dapat mengubah dirinya menjadi mesin perubahan yang lebih cerdas dan ahli yang akan berhasil di masa sekarang. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan munculnya pengetahuan dan belajar sebagai aset utama organisasi? Yuk kita bahas pengertiannya satu-satu. Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Nah, dengan adanya pengetahuan ini, karyawan mampu meningkatkan kemampuannya, dan karyawan mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada customer. Pengetahuan juga dibutuhkan untuk memperbarui produk dan layanan, mengubah sistem dan struktur, serta membahas solusi untuk masalah yang ada. Setelah kita mengetahui pengertian dari pengetahuan, yuk kita cari tahu pengertian dari belajar. Jadi, apa sih belajar itu? Nah, belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Bekerja sama dengan belajar. Saat kita melakukan pekerjaan, maka kita belajar. Dan kita harus belajar jika ingin melakukan suatu pekerjaan secara efektif. Berikut ini merupakan contoh dari organisasi belajar. Dulu kita membayar tol dengan uang tunai dan sering terjadi kemacetan akibatnya. Maka dari itu Jasa Marga terus-menerus belajar dan menerapkan pengetahuan untuk masalah yang ada. Maka dari itu sekarang muncul inovasi baru yaitu e-tol. Inovasi tersebut mampu mengatasi masalah-masalah yang ada sebelumnya. Nah, sekian dulu ya teman-teman video kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.